Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 9. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, mari saksikan tayangan berikut terlebih dahulu. The Earth is one of the planets in our solar system. Do you know the distance between the Earth and the Sun? How can we express the distance using as few digits as possible? Dari tayangan sebelumnya yang sudah kita lihat, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jarak antara bumi dan matahari bisa dituliskan dalam bentuk 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Kemudian ukuran virus corona 125 nanometer bisa dituliskan ke dalam bentuk 1,25 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Bilangan-bilangan yang diberi tanda lingkar merah ini yaitu 1,5 kali 10 pangkat 11 dan 1,25 kali 10 pangkat negatif 11. Ini merupakan notasi ilmiah atau secara umum dikenal sebagai bilangan berpangkat. Kemudian setelah mempelajari materi ini, siswa-siswi diharapkan pertama dapat menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, kedua menjelaskan sifat bilangan berpangkat, dan ketiga melakukan operasi hitung bilangan berpangkat. Baiklah, untuk memahami materi ini kita bahas terlebih dahulu pengertian pangkat dan bilangan berpangkat. Pangkat adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya perkalian berulang dari sebuah bilangan dengan dirinya sendiri, sedangkan bilangan berpangkat adalah bilangan yang memiliki pangkat. Jika A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali atau N faktor. Pada bilangan berpangkat A pangkat N, A di sini merupakan bilangan pokok atau basis atau bilangan dasar, sedangkan N merupakan pangkat. Jadi nanti pengulangan perkalian A sebanyak N kali sesuai dengan pangkatnya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Jadi di sini pangkatnya berupa bilangan positif. Misalnya 3 pangkat 2. Kalau kita perhatikan di sini, 3 merupakan bilangan dasar sedangkan pangkatnya adalah 2. Sehingga nanti 3 akan kita kalikan sebanyak 2 kali. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Jadi kita ulang sebanyak 2 kali perkalian 3 karena pangkatnya adalah 2. Berikutnya 4 pangkat 5. Di sini bilangan dasarnya adalah 4 dan pangkatnya adalah 5. Jadi 4 akan kita kalikan sebanyak 5 kali. 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Atau sebaliknya, jika ada bentuk perkalian berulang 3 kali 3 kali 3 kali 3,
Perhatikan di sini 3-nya tertulis 4 kali atau dikalikan sebanyak 4 kali, maka bentuk perkalian berulang seperti ini bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 4. Nah, bagaimana cara menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan? Misalnya 3 pangkat 2. Untuk mempermudah, kita tuliskan terlebih dahulu sebagai bentuk perkalian berulang, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh berikutnya 2 pangkat 5. Langkah pertama kita tuliskan dulu sebagai bentuk perkalian berulang, sehingga menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian hasil perkalian tadi kita kalikan dengan bilangan ketiga dan seterusnya. Baik, kita kalikan dulu bilangan pertama dan kedua, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 4 ini kita kalikan 2, hasilnya adalah 8. 8 kita kalikan dengan 2 lagi, hasilnya adalah 16, dan 16 kita kalikan 2 lagi, hasilnya adalah 32. Sehingga 2 pangkat 5 nilainya adalah 32. Berikutnya negatif 3 pangkat 2. Di sini kalau kita perhatikan, bilangan dasarnya berupa bilangan negatif, tetapi pada dasarnya prinsipnya tetap sama. Terlebih dahulu kita tulis sebagai bentuk perkalian berulang, sehingga menjadi negatif 3 kali negatif 3. Nah, sebelum kita menentukan hasil akhirnya, mari kita ingat lagi prinsip perkalian bilangan bulat. Pada bilangan bulat, jika bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya berupa bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya berupa bilangan positif. Sehingga negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Nah, selanjutnya negatif 3 pangkat 3. Terlebih dahulu kita tulis sebagai bentuk perkalian berulang. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Untuk menentukan hasilnya, kita kalikan dulu bilangan pertama dengan kedua. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Kemudian 9 kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 27. Jadi negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 27. Nah, perhatikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama dan bilangan kedua ini mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu negatif 3, tetapi mempunyai pangkat yang berbeda. Pada bilangan pertama pangkatnya adalah 2, dan 2 ini merupakan bilangan genap. Hasil akhirnya adalah 9, berupa bilangan positif. Pada bilangan kedua, pangkatnya adalah 3. 3 ini merupakan bilangan ganjil, dan hasil akhirnya adalah negatif 27 atau berupa bilangan negatif. Jadi dari dua hal ini bisa disimpulkan, jika negatif A pangkat N, jadi bilangan dasarnya berupa bilangan negatif, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, jika N bilangan ganjil, maksudnya jika pangkatnya berupa bilangan ganjil, maka hasil akhirnya berupa bilangan negatif. Sedangkan jika N berupa bilangan genap atau jika pangkatnya merupakan bilangan genap, maka hasil akhirnya berupa bilangan positif. Selanjutnya 1/2 pangkat 3. Jadi di sini bilangan dasarnya berupa bilangan pecahan. Untuk mempermudah, kita tuliskan dulu sebagai bentuk perkalian berulang, sehingga menjadi 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Pada perkalian bilangan pecahan, pembilang akan dikalikan dengan pembilang, dan penyebut akan dikalikan dengan penyebut. Sehingga ini menjadi 1 kali 1 kali 1 per 2 kali 2 kali 2. Pada bagian pembilang 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Pada bagian penyebut 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga nilai dari 1/2 pangkat 3 adalah 1/8. Atau kita bisa menggunakan cara lain, 1/2 pangkat 3, jadi di sini langsung pembilang
dan penyebut kita pangkatkan dengan 3. Sehingga menjadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi keduanya menghasilkan hasil yang sama. Apakah bilangan berpangkat dalam kurung negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2? Pada pembahasan sebelumnya diperoleh bahwa negatif 3 dalam kurung dipangkatkan 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Bagaimana dengan hasil negatif 3 pangkat 2? Perhatikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Pada bilangan pertama menggunakan tanda kurung, sedangkan pada bilangan kedua tidak menggunakan tanda kurung. Ini akan memberikan arti dan hasil yang berbeda. Sehingga pada negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif dalam kurung 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Jadi, negatif 3 dalam tanda kurung pangkat 2 tidak sama dengan negatif 3 pangkat 2. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Pertama, perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan di sini bahwa kedua bilangan ini mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu A. Maka akan berlaku A pangkat M ditambah N. Jadi prinsip ini berlaku hanya jika bilangan dasarnya sama atau kedua bilangan mempunyai bilangan dasar yang sama. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Nah, kita perhatikan dulu kedua bilangan ini mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu 2. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Contoh kedua, 7 kali 7 pangkat 4 sama dengan 7 ini sebenarnya berpangkat 1 sehingga menjadi 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 4. Kedua bilangan juga mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu 7, maka pangkatnya langsung bisa kita jumlahkan. Sehingga menjadi 7 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan 7 pangkat 5. Sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M per A pangkat N. Jadi di sini kedua bilangan mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu A. Maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Contoh 1. 3 pangkat 7 per 3 pangkat 2. Perhatikan, baik pembilang maupun penyebut mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu 3. Sehingga sama dengan 3 pangkat 7 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 5. Jadi pangkatnya langsung kita kurangi menjadi 7 kurang 2, 5. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 5. Contoh kedua, dalam kurung negatif 5 dipangkatkan 4 per negatif 5 dalam kurung pangkat 3. Perhatikan di sini juga kedua bilangan mempunyai bilangan dasar yang sama, sehingga negatif 5 pangkat 4 kurang 3 sama dengan negatif 5 pangkat 1 sama dengan negatif 5. Karena bilangan apapun yang berpangkat 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 5. Sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N. Jadi di sini pangkatnya ada 2, yang pertama M, yang kedua N. Maka sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya langsung kita kalikan. Contohnya dalam kurung 3 pangkat 4 pangkat 2. Jadi di sini pangkat pertama adalah 4 dan pangkat kedua adalah 2. Sama dengan, langsung kita kalikan saja pangkatnya, sama dengan 3 pangkat 4 kali 2. Sama dengan 3 pangkat 8. Contoh kedua, negatif 7 dipangkatkan 3
dipangkatkan 5. Sama dengan negatif 7 dalam tanda kurung pangkat 3 kali 5 sama dengan negatif 7 pangkat 15. Sifat yang keempat, perpangkatan bentuk perkalian. A kali B dalam tanda kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 2 kali 5 pangkat 3. Jadi masing-masing angka kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8 dan 5 pangkat 3 hasilnya 125, sehingga 8 kali 125 sama dengan 1000. Atau cara lain yang di dalam tanda kurung bisa langsung kita kalikan, 2 kali 5 hasilnya 10 menjadi 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Contoh kedua, negatif 2xy pangkat 2. Nah, di sini ada koefisien dan ada variabel. Masing-masing variabel dan koefisien kita pangkatkan dengan 2. Sehingga menjadi negatif 2 dalam tanda kurung pangkat 2 kali x pangkat 2 kali y pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4 sehingga menjadi 4x kuadrat y kuadrat. Selanjutnya bilangan berpangkat 1. A pangkat 1 berarti perkalian bilangan A sebanyak 1 kali atau faktor. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi artinya setiap bilangannya berpangkat 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 8 pangkat 1 maka hasilnya adalah 8. Dalam kurung negatif 15 pangkat 1 hasilnya adalah negatif 15. Negatif 10 pangkat 1 hasilnya adalah negatif 10. Jadi setiap bilangannya berpangkat 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Artinya setiap bilangan berpangkat 0 nilainya adalah 1 dengan syarat nilai A tidak sama dengan 0. Jika nilai A sama dengan 0, maka menjadi 0 pangkat 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Dalam kurung negatif 58 pangkat 0 sama dengan 1. 3 per 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan berpangkat 0 nilainya adalah 1. Pendalaman materi. 1. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. 4 pangkat 7 jika dinyatakan dalam perkalian berulang menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4-nya kita kalikan sebanyak 7 kali. Negatif 2 per 3 pangkat 4 sama dengan negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. 2. Tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. A. 3 pangkat 4. Untuk mempermudah, kita tuliskan dulu ke dalam bentuk perkalian berulang. Sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian bilangan pertama kita kalikan dulu dengan bilangan kedua. 3 kali 3 9. 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81, sehingga 3 pangkat 4 sama dengan 81. B. Dalam kurung negatif 2 per 3 pangkat 2, sama dengan negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Pada perkalian bilangan pecahan, pembilang dikali pembilang dan penyebut kali penyebut, sehingga menjadi negatif 2 kali negatif 2 per 3 kali 3 sama dengan 4 per 9. 3. Tentukan hasil operasi aljabar bilangan berpangkat berikut. A.
dalam kurung negatif 7 pangkat 2 kali dalam kurung negatif 7 pangkat 3 kali dalam kurung negatif 7 pangkat 6. Ketiga bilangan ini mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu negatif 7. Sehingga menurut sifat perkalian pada bilang berpangkat, maka pangkatnya langsung bisa kita jumlahkan. Sehingga sama dengan dalam kurung negatif 7 pangkat 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan dalam kurung negatif 7 pangkat 11. B. 5 pangkat 11 dibagi 5 pangkat 8. Nah, di sini juga kedua bilangan mempunyai bilangan dasar yang sama, yaitu 5. Menurut sifat pembagian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya langsung bisa kita kurangi. Sehingga menjadi 5 pangkat 11 per 5 pangkat 8 sama dengan 5 pangkat 11 kurang 8 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. C. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Nah, di sini kedua bilangan tidak mempunyai bilangan dasar yang sama. Sehingga untuk menyelesaikan hasil operasi ini, kita harus mencari hasilnya masing-masing, hasil perpangkatan masing-masing, baru nanti kita kalikan. Pertama kita cari dulu 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Kedua, 3 pangkat 4, hasilnya adalah 81. Sehingga menjadi 8 kali 81 sama dengan 648. D. Dalam kurung 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 6 ditambah 50. Nah, ini juga yang di dalam tanda kurung kedua bilangan tidak mempunyai bilangan dasar yang sama, sehingga harus kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 kali 1 pangkat 6 hasilnya adalah 1 tambah 50. Kita selesaikan dulu yang berada di dalam tanda kurung. 4 kali 1 sama dengan 4 tambah 50. Hasilnya adalah 54. Oke, demikian materi pada pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya.